Ya, saya langsung ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, kalau melihat kasus ini kan ada anak usia 14 tahun yang kemudian diduga menjadi korban pemerkosaan di rumah aman. Kalau dari pandangan psikolog sendiri, seperti apa? Kalau benar kejadiannya adalah seperti yang diberitakan ya, karena kan sekali lagi ini beritanya masih baru ya, masih perlu banyak cross check informasi. Tapi melihat secara umum bahwa ini umurnya masih 14 tahun, berarti masih kategorinya remaja ya, anak remaja sudah pernah mengalami trauma. Dan perlu diketahui bahwa ketika seseorang mengalami trauma itu biasanya otaknya itu diaktifasi aktivitas yang memproduksi rasa takut. Jadi rasa takutnya itu berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang normal pada umumnya gitu. Nah, pada saat kondisi seperti ini, seseorang kan menjadi fragile sekali ya, menjadi rapuh gitu, menjadi sangat rentan untuk dalam decision makingnya kah, dalam merespon rangsangan dari lingkungannya kah gitu. Bisa jadi saja rangsangan yang diberikan itu, respon yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi ini anak sudah kena trauma, ditambah lagi trauma lagi, itu jadi berlipat-lipat. Dan karena dia masih dalam masa perkembangan usia remaja, kita lihat biasanya remaja sedang pembentukan identitas diri, lagi cari saya itu siapa. Sementara orang yang biasa mengalami atau pernah mengalami peristiwa traumatik dan mengalami trauma, itu biasanya ada juga sumbangsih ke konsep diri yang negatif. Jadi bukan hanya menyalahkan atau sebel sama orang yang melakukan itu, tapi juga konsep dirinya jadi negatif, menyalahkan diri sendiri, merasa benci sama diri sendiri, merasa dirinya tidak berharga, gitu deh. Jadi karena ini juga masih usianya masih 14 tahun, kemungkinan juga efeknya akan jadi lifelong, jadi panjang. Nah, kalau udah ada efek lifelong seperti itu, pemulihannya gimana, Mbak Melisa? Iya, mesti trauma healing, tapi sekali lagi ini tidak semudah apa yang dikatakan gitu. Jadi untuk tahap pertama yang paling penting perlu diberikan sekarang adalah kebutuhan akan rasa aman. Karena ini anak kan lagi nggak aman gitu. Kebutuhan akan rasa aman yang benar-benar dari orang-orang yang terpercaya gitu. Nah, setelah itu baru kita kita assess juga seberapa dia mengalami trauma, seberapa parah gitu. Terus hal-hal dari fungsi keseharian apanya yang terganggu, itu yang kita perlu tahu dulu. Dan kemudian ya perlu yang pasti menjalani terapi trauma healing. Nah, dalam hal ini yang bisa mengambil penuh apa yang disampaikan Mbak Melisa tadi, mengambil penuh artinya soal trauma healing adalah siapa? Karena kalau keluarganya pun kan sebenarnya sudah mempercayakan pada lembaga tertentu kan. Saya percaya anak saya akan dipulihkan. Rupanya faktanya tidak berbicara seperti itu. Dalam kondisi seperti ini siapa yang bisa memegang peranan penuh itu? It's a shared responsibility, tanggung jawab bersama. Ya tentunya perlu ada keterlibatan profesional di bidang kesehatan mental. Dalam hal ini adalah psikolog klinis, dan juga mungkin ada bantuan psikiater, mungkin kerjasama juga dengan dokter. Karena kalau anak ini mengalami kekerasan seksual, berarti kemungkinan akan I don't know, mungkin ada efek dalam organ seksualnya dan sebagainya. Itu harus dengan penanganan medis. Jadi kerjasama multidisiplin dan juga dengan lingkungan sekitar, bagaimana lingkungan sekitar ini memberikan dukungan sosial dan terutama rasa aman itu. Karena pertama kali orang mengalami trauma yang terjadi adalah shock, kaget, kemudian disertai dengan respon stres. Gitu. Apakah semua peristiwa traumatik menimbulkan trauma? Belum tentu, karena setiap orang punya yang namanya resistensi dan resiliensi. Resistensi itu kemampuan bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan, resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali dari situasi yang buruk. Kita ke Pak Nahar ya. Pak Nahar, yang menjadi pertanyaan adalah pengurus P2TP2 ini kok bisa sih membawa si NV ini ke rumahnya dia, ke rumah korban, dan akhirnya melakukan tindakan asusila. Apakah mekanisme atau cara kerja di lembaga itu seperti itu, boleh mengakses langsung tanpa pengawasan dan pendampingan? Jadi di P2TP2 Lampung itu ada satu divisi namanya Divisi Pelayanan Hukum dan Medis.
di divisi itu ada beberapa anggota. Nah, DA itu salah satu anggota. Jadi artinya bahwa dari proses pengangkatan, dari tugas-tugas yang harus dilaksanakan, harusnya itu tidak terjadi. Harusnya tidak terjadi. Nah, oleh karena itu maka kita menunggu hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian, karena kami juga agak sedikit penasaran apakah kejadian itu terjadi pada saat dia melaksanakan tugasnya atau di luar tugasnya. Nah, inilah yang sedang kami dalam dan koordinasikan. Baik. Saya akan tanyakan apa yang Pak Nahar sampaikan ke Pak Chandra. Pak Chandra, ini sebetulnya kalau perkembangan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dilakukan oleh oknum pegawai P2TP2A ini di luar pekerjaannya, di luar tanggung jawabnya, atau seperti apa sih sebetulnya? Kalau dari rentang waktu dan keterangan korban, ya kita wawancara korban dan keluarga, proses itu diawali, tadi saya sampaikan diawali dari bulan Januari, dan bulan Januari itu korban NP itu sedang disidangkan kasus dia sebagai korban juga dalam kasus pelecehan yang dilakukan oleh pamannya itu. Nah, di dalam proses itu didampingi oleh P2TP2A. Nah, artinya kalau melihat dari rentang waktu itu, maka yang dilakukan oleh terlapor ini dalam proses waktu dia menjalankan fungsi peran dia sebagai P2TP2A. Oke. Nah, Pak Nahar, kalau kemudian menjalankan tugasnya meskipun perkembangan penyelidikan masih dilakukan ya, apakah kemudian ini bisa ada intervensi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak untuk oknum ini, Pak? Iya, tanggal 5 kemarin Bu Menteri merasa kecewa ya dengan kejadian ini dan marah ketika misalnya lembaga seperti ini ada kejadian-kejadian seperti ini. Lalu kemudian kita ingin memastikan bahwa proses ini harus jalan, dan dua hal yang diingatkan ibu pertama adalah proses hukum itu harus jalan, maka menyarankan Bupati untuk menonaktifkan sementara. Lalu kemudian yang kedua, tindak tegas kalau yang berkaitan dengan kekerasan seksual, karena regulasi kita sudah sangat berpihak pada kepentingan korban, jadi siapapun harus diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Sudah dinonaktifkan belum, Pak? Proses administrasinya sedang berjalan. Bu Kepala Dinas tanggal 6 melaporkan bahwa proses administrasinya sedang berjalan, disampaikan. Oke, saya ke Pak Chandra ya. Pak Chandra, Ya. dari cerita korban ini bisa dikonfirmasi sekali lagi bahwa ada transaksi di situ jual beli satu. Kemudian benarkah katanya ada dugaan juga teman-temannya mendapatkan perlakuan yang sama? Artinya korban yang berada di rumah aman ini? Iya, kalau dari keterangan korban, yang pertama tadi soal ada transaksi, maka itu yang kita dorong kepada penyidik juga untuk melihat ini lebih dalam dan tuntas ya. Karena dari penuturan korban, dia dijajakan kepada orang lain gitu loh, dan dia oleh oknum DA ini dia ditawarkan gitu loh, sehingga kemudian si DA juga mendapatkan sejumlah uang dari transaksi itu. Nah, ini potensi, makanya kita baca kemarin berdiskusi juga dengan penyidik, kita sampaikan dengan penyidik bahwa ini ada berpotensi dugaan soal perdagangan orang. Nah, maka itu yang kemudian tidak hanya lepas dari kekerasannya, tapi ini kita lihat lagi kalau penuturan korban juga, tapi ini belum bisa kita ungkap siapa korban baik ini Siana, karena si korban belum tidak mengenal siapa saja orang-orang yang berpotensi menjadi korban lain. Tapi kalau penuturan korban dimungkinkan ada korban lain. Oke. Anda mendapatkan informasi nggak dari penyidik kenapa si terlapor ini belum diperiksa sampai sekarang ataupun ditahan? Ya, kalau informasinya kemarin karena dia nunggu untuk dilakukan penahanan itu dalam proses penyidikan kan, untuk dan mungkin penyidik belum cukup bukti karena masih nunggu hasil visum dan keterangan tambahan dari korban.
Baik, kita akan jeda dulu sejenak ya Pak ya. Juga Mbak Melisa, nanti kita akan kembali berbincang. Sesaat lagi kami kembali hadir. Ya, saya mau ke Pak Chandra. Pak Chandra, mungkin tadi sudah berbicara mengenai perkembangan penyelidikan seperti apa. Untuk kondisi dari korban saat ini seperti apa ya Pak? Kalau untuk kondisi korban saat ini ya masih mengalami trauma ya Mbak. Makanya untuk mempermudah kemarin kita juga koordinasi dengan LPA, Lembaga Dinas TPA Provinsi, dan per kemarin korban sudah ditaruh di safe house-nya Dinas TPA Provinsi Lampung. Oke. Saya mau ke Pak Nahar kalau begitu. Pak Nahar, soal rumah aman nih Pak, sebenarnya konsepnya tuh program atau secara fisik ada bangunan rumah yang mengisolasi korban-korban ini atau gimana sih Pak? Iya, jadi rumah aman itu salah satu saja dari bentuk layanan yang bisa diberikan oleh P2TP2A gitu. Jadi kita tahu bahwa P2TP2 itu punya 3 fungsi utama. Satu sebagai pusat informasi, yang kedua sebagai pusat pelayanan, yang ketiga adalah pusat pemberdayaan. Di pusat pelayanan itu salah satunya adalah rumah aman. Ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa dalam proses hukum, khususnya dalam tahap penyelidikan itu anak ini tidak dapat diintervensi, tidak dapat ancaman, lalu kemudian mendapatkan pengamanan yang mumpuni untuk kondisi fisik dan psikis anak. Tadi Mbak Melisa sudah bertanya konsep rumah aman nih seperti ini. Sudah dijawab oleh Pak Nahar. Yang ada di bayangan Mbak Melisa gimana? Apakah bisa menjadi sebuah wadah yang benar-benar aman dalam korban, katakanlah dalam kasus korban kekerasan seksual ini bagi anak? Kalau tadi dari definisinya rumah aman itu membuat korban merasa aman, tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak yang mengancam, gitu ya. Jadi kalau dalam bayangan saya juga sejujurnya masih menerka-nerka nih. Tapi dari tadi definisinya saya menangkap bahwa di dalam rumah aman itu orang-orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap keamanan itu juga perlu terpilih gitu. Nggak bisa hanya karena status atau kedudukan atau kayaknya ini nih gitu. Tapi benar-benar harus yang terpilih yang bisa memberikan rasa aman gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini kan jadi anak itu yang mengalami, kalau memang benar kasusnya seperti ini, anak itu jadi pastinya mengalami krisis trust, ya kan, krisis kepercayaan kepada orang lain. Harusnya saya ada di tempat aman, ternyata saya juga tidak aman, gitu. Konsep trauma itu sendiri, kalau dalam psikologi artinya adalah ketika seseorang mengalami peristiwa yang traumatik, dalam hal ini mengancam keselamatan fisik, ya, ataupun keselamatan mental. Ya. Bisa individunya mengalami langsung, bisa individunya menyaksikan, misalnya kayak menyaksikan kecelakaan, itu juga bisa jadi peristiwa traumatik. Atau individunya tahu bahwa ada orang dekatnya yang mengalami ini. Nah, dalam hal ini kan si anak ini mengalami langsung dari kerabat dekatnya, dan kemudian ia mengalami lagi langsung dari orang atau dari apapun itu yang dikonsepkan aman. Jadi pasti di sini ada krisis trust yang amat sangat besar gitu. Siapa lagi yang harus aku percaya? Gitu. Nah, Mbak Melisa, itu tadi kalau kita bicara mengenai perspektif dari korban, bagaimana kemudian untuk orang dewasa yang kemudian diduga, sekali lagi saya katakan ini diduga ya, karena masih perkembangan penyelidikan, diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Ini sebetulnya apa sih yang terjadi? Di bawah umur sebenarnya gini, ini remaja konsepnya, jadi bukan lagi anak, jadi tidak masuk dalam kategori pedofil, ya, karena kalau pedofil biasanya korbannya di bawah usia 13 tahun dan belum mengalami atau memiliki perubahan seksual sekunder, misalnya tumbuh bulu-bulu di mana-mana itu perubahan seksual sekunder. Nah, ini kan sudah 14 tahun, jadi kategorinya remaja. Kenapa kok ada orang dewasa yang melakukan terhadap orang remaja yang usianya jauh berbeda? Yang dibutuhkan apa sebenarnya di sini? Need of power,
merasa superior karena mencari target yang lebih tidak berdaya dibandingkan dirinya, gitu. Jadi makanya rentang usianya itu segitu besar, ya. Dan kalau orang tega melakukan itu pada orang yang sebenarnya posisinya, pada anak yang posisinya sedang rentan atau fragile, ya, atau pada orang yang memang secara usia aja memang sudah jauh berbeda, udah pastinya nggak berdaya. Ya, ini perlu orang dewasanya juga perlu menjalani pemeriksaan psikologis. Baik. Pasti ada isu Baik, sesuatu. terima kasih Mbak Melisa sudah Sama-sama. hadir. Pak Nahar juga terima kasih, Pak Chandra juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Baik. pagi hari ini. Ya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu semuanya. Semoga kasus ini juga bisa segera terungkap, Amin. duduk permasalahan seperti apa, dan kondisi korban bisa segera pulih kembali dan mendapatkan pendampingan dari orang-orang tercinta di sekitarnya.